Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul tanggung jawab negara dalam hukum internasional. Sebelum saya menjelaskan materi tersebut, izinkan saya Dafa Ahmad Kamil dari Fakultas Hukum. Dan saya hormati Ibu Pembimbing yaitu Dr. Maslihati Nur Hidayati SH.MH. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab negara dalam hukum internasional. Negara memiliki hak dan kewajiban untuk memberikan perlindungan pada warga negara yang ada di luar negeri. Keberadaan hak dan kewajiban ini dalam praktik sering menimbulkan konflik kepentingan antar negara. Di satu sisi, negara asal warga negara asing atau home state tentu ingin memberikan perlindungan semaksimal mungkin pada warga negaranya yang berbeda di luar negeri. Di sisi lain, negara di mana warga negara asing berada ingin melaksanakan yurisdiksi teritorialnya, melindungi kepentingan warga juga negaranya yang kemungkinan dirugikan oleh tindakan WNA yang ada di negaranya tanpa campur tangan pihak asing manapun. Yang kemudian dalam praktik, perlakuan buruk negara-negara terhadap WNA dapat menimbulkan tanggung jawab negara. Perlakuan buruk yang dimaksud sebagai berikut: pengingat keadilan, pengembalian harta benda pihak asing secara tidak sah, kemudian kegagalan untuk menghukum seorang yang seharusnya bertanggung jawab terhadap serangan yang ditujukan pada pihak asing, kerugian langsung yang disebabkan tindak organ negara. Kemudian yaitu menyangkut standar yang tepat untuk memperlakukan orang asing di suatu negara, seringkali diperdebatkan antara standar minimum internasional dengan standar nasional. Standar minimum internasional diinginkan oleh kelompok negara maju. Negara maju ini menginginkan warganya diperlukan sesuai standar minimum internasional, terlepas dari bagaimana suatu negara memperlakukan warganya sendiri. Kemudian manakala standar minimum tidak terpenuhi, maka akan muncul tanggung jawab internasional. Arti standar di sini tidak hanya standar hukumnya, tetapi juga standar dalam arti penegakan hukumnya, yaitu perlindungan efektif menurut hukum internasional. Kemudian itu adapun standar nasional adalah apa yang dikemukakan negara-negara berkembang dan terbelakang yang menginginkan persamaan perlakuan antara warga negaranya sendiri dengan warga asing menurut standar nasional. Warga asing menurut kelompok ini tidak berhak menuntut lebih dari nasional yang diberikan pada warga sendiri. Karena kehadiran secara sukarela warga asing di sebuah negara menimbulkan konsekuensi kesediaan tunduk dan menerima hukum setempat. Negara teritorial bertanggung jawab hanya apabila ada diskriminasi dengan warga setempat. Prinsip standar minimum internasional dalam pandangan negara berkembang hanya digunakan sebagai sarana untuk mengintervensi kebijakan negara berkembang. Selanjutnya ada dua pendekatan tersebut bermuara di suatu titik temu, yaitu konsep pengaduan internasional terhadap hak asasi manusia yang secara esensial. Dua prinsip perlakuan terhadap orang atau warga asing. Pertama, orang asing harus menikmati hak-hak serta jaminan yang sama dengan warga negara yang bersangkutan. Maksudnya adalah harus tidak kurang daripada HAM fundamental manusia yang diakui ditetapkan dalam hukum internasional. Kedua, tanggung jawab internasional akan timbul apabila HAM atau fundamental tersebut dilanggar. Kemudian di sini ada menyangkut nasionalisasi atau expropriation yang sering dilakukan oleh pemerintah suatu negara terhadap kepemilikan asing yang menimbulkan kerugian bagi mereka menurut hukum kebiasaan asing adalah ilegal, kecuali bila dilakukan dengan memberikan ganti rugi dengan prompt atau adequate efektif. Nasionalisasi adalah sah merupakan tindakan dari negara berdaulat asalkan memenuhi standar ada ganti rugi menurut hukum kebiasaan internasional yang dilakukan untuk kepentingan publik dan tidak ada diskriminasi. Itu adalah kemudian prinsip tanggung mutlak ini diterapkan dengan pemikiran akan sangat sulit bagi penggugat pembuktian di mana letak kesalahan membuat kerugian. Mengingat aktivitas ruang angkasa adalah aktivitas teknologi tinggi yang sangat sulit dipahami orang awam. Tanggung jawab sulit ini berarti bahwa negara dianggap tahu dan seharusnya tahu terhadap segala aktivitas ruangan angkasa yang terjadi di wilayah siapapun pelakunya, negara sendiri atau pihak swasta. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.